Begonia banyak banget variannya dan ini salah satu begonia yang memiliki bunga yang cantik. Nah, nggak kalah beda juga dengan kaladium yang memiliki karakteristik dan juga hampir sama aja. Makanya kalau penasaran, simak jangan di skip, oke? Bagi pecinta tanaman hias, pasti nggak asing lagi yang namanya begonia. Dan begonia ini adalah begonia yang fokus pada bunga, jadi bukan pada daunnya, karena daunnya biasa aja sih. Dan ini adalah bunga yang merah dan lumayan berkilau juga, jadi begonia adalah tanaman yang hampir sama aja dengan keladi. Dan persamanya itu adalah dia sama-sama bisa tumbuh dan bisa berkembang dengan kondisi yang lumayan lembab dan juga bisa di kondisi yang lumayan agak banyak sinar mataharinya. Nah, ini begonia yang ini masih lumayan pada pendek tapi bunganya ini enggak berhenti. Dan kalau misalkan mau tahu caranya, jangan di skip dan simak aja sampai selesai supaya informasinya bisa sampai dan juga bisa diserap maknanya. Dan ini adalah tanaman yang memang mungkin berasal dari luar negeri karena ini termasuk yang lumayan hybrid juga karena tanaman ini lumayan udah agak kerdil dan pendek juga. Nah, supaya kerdil dan tidak terlalu tinggi, gimana sih caranya? Nah, salah satunya adalah tanaman ini jangan ditempatkan di tempat yang di atasnya banyak atau di pinggirnya banyak tanaman yang agak tinggi dari begonia ini. Jadi dia harus menyendiri dan juga harus ini agak banyak sinar mataharinya. Dan ini nggak bakalan terbakar kalau misalkan dari kecil ini udah diadaptasi banyak sinar matahari atau juga full sinar matahari juga boleh, cuman daunnya agak sedikit menguning dan terbakar, namun masih aman-aman aja sih kalau misalkan diadaptasi sejak kecil. Nah, ini media tanam menggunakan kebanyakan ini menggunakan pasir dan juga sekam fermentasi, sekam biasa aja sih. Kalau misalkan ada sekam bakar boleh juga. Nah, ini terlihat lumayan cantik banget karena memang nggak terlalu tinggi. Dan yang sebelah kiri lumayan sih udah agak kurus karena memang dia yang paling duluan. Nah, ini kebanyakan yang seperti ini nih, ada bekas kebakarnya juga. Namun ini tetap dalam kondisi bagus. Dan ini fungsinya kalau misalkan agak banyak sinar matahari, dia itu nggak bakalan berhenti berbunga. Jadi fungsinya matahari bagi begonia juga perlu banget. Dan kalau misalkan mau di tempat teduh, dia itu batangnya akan sedikit menguning dan juga akan sedikit lumayan tinggi. Nah, kalau misalkan yang seperti tadi daun yang nggak sehat terlihat, udah dibuang aja dan nanti juga keluar dan tunas barunya akan semakin cepat keluar kalau misalkan daun-daun yang enggak cantiknya itu udah dibuang. Nah, seperti ini daun udah ini ya mengkilat karena memang kalau misalkan kebanyakan sinar matahari juga ini sedikit menguning, tapi lumayan daunnya akan terlihat seperti mengandung zat lilin. Nah, kalau misalkan di tempat yang terlalu teduh, daunnya itu akan terlihat hijau dan tidak terlalu berminyak. Namun dari segi pembungaan, kalau misalkan kurang sinar matahari itu agak sedikit lumayan capek nunggunya karena lumayan akan sedikit berhenti kalau misalkan kurang sinar matahari. Seperti biasa,
ini adalah menggunakan micin yang ada di dapur. Jadi ukurannya ini kan 1 liter semprotannya. Cukup 2 sendok teh atau 1 sendok makan seperti itu juga udah cukup. Semprot aja pagi harinya secukup mungkin, dan nanti lumayan pada sore harinya akan terlihat dia seperti segar dan seperti subur. Nah, seperti itu. Cukup disemprot-semprot aja seperti ini. Dan kalau misalkan berapa lama sih jaraknya nanti ke penyemprotan? Kalau misalkan micin seperti ini, seminggu 2 kali atau seminggu sekali juga bisa, karena dosisnya memang nggak terlalu berat. Nah, seperti ini cara perbanyakannya mudah sekali. Ambil batang yang masih muda tapi cenderung agak tua. Nah, seperti ini. Dan cukup diambil yang menurut temen atau menurut kita bagus, dan ambil aja. Dan seperti ini contohnya. Nanti perbanyakan batang, setek batang lumayan mudah juga dan nggak terlalu ribet. Nah, seperti ini dipotong aja daunnya, habisin, dan ambil yang ini, buang yang agak muda. Karena kenapa? Karena ini bisa lumayan nanti mudah busuk. Jadi pilih yang seperti ini aja, seperti ini yang agak tua dikit dan juga yang mudanya dikit juga, jadi sedang-sedang aja ya diambilnya. Dan ini udah dipersiapkan media tanam yang seperti disebutkan. Jadi ini pasir yang banyak mengandung sekamnya juga. Kalau misalkan mau disebutkan ya mungkin perbandingannya, pasir 1, nah sekamnya 2, ukurannya seperti itu. Tinggal ditancap aja, mudah. Dan ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini cukup siram yang pertama aja, jadi nggak usah terlalu lembab, kecuali nanti kalau misalkan udah tumbuh boleh dikasih lembab lagi, disiram lagi. Nah, udah kan seperti ini. Nah, semprot dengan air. Nah, ini yang seperti tadi, air micin. Jadi kalau air micin kan nggak, kimianya nggak terlalu tinggi, jadi boleh-boleh aja sih disiram seperti itu. Dan ini setelah 3 minggu ini udah tumbuh dan mudah sekali bukan? Nah, seperti ini. Dan kalau misalkan udah seperti ini, tolong diadaptasi di tempat yang banyak sinar matahari kalau mau nantinya di full sinar matahari. Karena kalau misalkan di tempat teduh, nanti dia kaget kalau misalkan dipindahin ke tempat yang full sinar matahari. Nah, seperti ini kan mudah banget. Nah, ini juga ada tips berikut ini, semoga aja berguna, disimak aja ya. Di akhir video seperti biasa ada referensi bunga untuk yang hobi merawat lebah madu atau juga yang hobi dengan apiari merawat burung. Nah, ini kan dua-duanya ini saling ya berhubungan, dan ini tanamannya cantik juga, bisa dijadikan tanaman gantung, bisa juga ditempel di pohon-pohon di apiari. Nah, ini si bunga ini cocok banget juga untuk dua makhluk tersebut. Nah, ini lebah juga suka banget dengan bunga ini ketika atau saat berbunga dan juga mekar, dia itu suka banget ngerumunin di bagian kelopak bunganya. Nah, ini kalau misalkan untuk apiari, ini burung sogon yang pelatuknya panjang dan kecil, dia suka banget juga menghisap di bagian kelopak bunganya. Ini bukan tanaman yang musiman, jadi kenapa direferensikan, yaitu supaya nggak capek menanam dan juga nggak bosan untuk memberikan tanaman baru lagi. Nah, ini juga kalau misalkan ditempel di pohon, di apiari, ini bagus banget. Kenapa? Karena semakin lama dia akan, si pohonnya itu akan semakin banyak aja tanamannya. Jadi semakin lama dia akan semakin banyak. Itu cara perbanyaknya dengan alami aja dari anak samping. Nah, seperti ini kalau mau digantung seperti ini juga bisa, mau ditempel di pohon juga bisa. Jadi ini multi banget dan enak banget kalau misalkan tanamannya yang seperti ini. Nah, ditempel juga di apiari, ini akan memberikan estetik dan juga seperti ada seninya gitu. Dan ini untuk lebah madu,
juga bisa ditempel-tempel di dekat pohon, dekat tempat penyimpanan lebah madunya. Jadi dia juga bisa berbunga tanpa mengenal musim. Nah, seperti ini bunganya. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat. Oke?